Bab 3481, bunuh dia. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Pangeran sialan itu. Pengingat Canas tidak hanya membuat Yesuan benar-benar tidak tenang, tetapi juga membuat penampilannya semakin canggung, dan mencibir sambil menyeringai, dia adalah seorang patriark muda yang dinamai sesuai dengan Kaisar Patriark. Itu hanya hadiah. Luar biasa, Patriark telah menyukainya. Jika dia dapat dikalahkan, Patriark akan membangun kembali seorang patriark muda, yang diizinkan di dalam persaingan dalam keluarga surgawi. Jika itu tidak menyingkirkan kepala Laozi, dialah yang mencari kematian. Jika itu masalahnya, maka tidak mengherankan bahwa Laozi telah mulai menghancurkannya. Mendengarkan kata-kata ini, Canas benar-benar tercengang, wajahnya semakin pucat, bibirnya tercengang, dan dia menatap Yesuan dengan licik dan bertanya, Sasa. Sadaren, apa maksudmu dengan ini? Aku tidak mengerti sedikit pun. Apa lagi yang bisa kamu maksud? Betapa sombongnya orang itu, berapa banyak dari kalian yang kau lihat? Yesuan mencibir lagi, dan akhirnya menggertakkan giginya, aku tidak bermaksud apa-apa lagi, hanya dua kata, lakukan padanya. Mengeringkan dua kata itu ke telinga, Canas membuat wajahnya langsung pucat pasi, dan pantatnya jatuh ke tanah, matanya lurus, dan dia benar-benar putus asa. Para dewa ingin bertarung, dia tidak memiliki kemampuan untuk berhenti sama sekali. Ini jelas merupakan ritme ikan, dan apa itu? Booming, boom, pada saat ini juga ledakan energi tiba-tiba meraung di depan langit. Garis pandang Yesuan tertarik ke masa lalu, dan itu jatuh pada layar gambar stereoskopis holografik. Pemandangan yang kulihat di mata adalah 8 benteng bintang besar, dan energi kinetik terbuka penuh, melaju menuju sisi gelap sumber kejahatan. Memasuki pemandangan, dalam sekejap mata, ke-8 benteng bintang besar dan kecil telah kehilangan pandangan mereka dan memasuki bintang bagian dalam kejahatan. Yesuan tidak ragu-ragu, bahkan ketika dia memberikan sistem fagositosis tubuh respons positif terhadap misi eksplorasi judul sistem. Dalam pikiran, perintah sistem yang familiar langsung berbunyi. Hei, selamat kepada tuan rumah. Berhasil membuka misi eksplorasi judul sistem. Jika eksplorasi berhasil, akan ada kesempatan untuk meningkatkan judul sistem. Judul sistem saat ini, level keempat, Star Trailblazer. Level sistem berikutnya, level keempat, Pemuja Antar Bintang. Star Scavenger, efek halo judul itu sendiri, berdasarkan judul 4 level asli Star Trek, Interstellar Adventurer, Interstellar Explorer, Interstellar Trailblazers, akan menambahkan kemampuan sistem baru, aktivasi acak pada saat yang sama, jumlah koordinat antar bintang yang tercetak pada setiap bidang kosmik, dari yang sebelumnya, bertambah menjadi 2. Persyaratan penyelesaian tugas eksplorasi sistem, temukan sumber semua kejahatan, dan telan, sempurnakan. Hukuman kegagalan misi eksplorasi, gelar sistem naik turun berdasarkan basis saat ini. Jika tugas eksplorasi gagal, maka gelar afiliasi sistem level 1 akan otomatis diturunkan. Bukankah perlu langsung kembali ke penjelajah bintang level ketiga? Jika demikian, Yesuan baru saja memperoleh kemampuan untuk melompat di koordinat level pesawat dalam waktu singkat dan akan hilang dalam sekejap. Menyadari hal ini, wajah Yesuan langsung menjadi gelap, dan tidak ada jalan mundur. Kali ini misi eksplorasi judul sistem harus diselesaikan. Syarat untuk menyelesaikan tugas eksplorasi judul sistem ini tampaknya sangat sederhana. Hanya satu kalimat, temukan sumber semua kejahatan, dan telan, dan sempurnakan. Kedengarannya sederhana, tetapi sebenarnya tidak demikian. Yesuan memikirkannya dan menyadari fakta, bahwa kesulitannya sangat kecil. Sumber semua kejahatan di sini jelas bukan seluruh sumber kejahatan. Jika demikian, Yesuan akan berbalik dan pergi. Ini adalah medan bintang yang sangat besar, dengan kemampuannya saat ini, bagaimana cara memurnikannya? Bahkan para ahli bintang yang telah melampaui lingkungan Qian Kun telah datang, dan mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu. Oleh karena itu, sumber dari semua kejahatan yang ditunjukkan oleh sistem seharusnya adalah inti sebenarnya dari medan bintang ini. Tidak mudah untuk menemukan inti dari akar kejahatan. Terlebih lagi, sistem juga mengharuskan Yesuan untuk menelan sistem dan memurnikannya setelah menemukan target. Pemurnian mungkin tidak terlalu sulit. Selama berhasil ditelan oleh sistem fagositik, hanya masalah waktu sebelum memurnikannya. Bahkan jika Anda menemukan inti dari sumber kejahatan ini,
tetapi apakah Anda memiliki kemampuan untuk menelannya? Tempat ini adalah bintang pertama dari alam semesta pertama, dan disebut bahaya pertama di bawah bintang-bintang. Bisakah itu sederhana? Saat pikiran-pikiran ini terlintas dari benak Yesuan, suasana hatinya tidak berat, tetapi sekarang semuanya sudah terlambat, tidak ada jalan mundur sama sekali. Misi eksplorasi judul sistem telah diterima. Satu-satunya pilihan Yesuan adalah dapat bergegas maju. Terlebih lagi, hanya beberapa tahun yang lalu, 8 benteng bintang berskala besar yang dipimpin oleh Kaisar Shaofeng semuanya memasuki langit berbintang. Bahkan tanpa misi eksplorasi judul sistem ini, Yesuan pasti akan menindaklanjutinya. Jika dia tidak bisa menelan, dia harus melakukan likuidasi yang baik dengan orang itu. Meskipun pihak lain adalah seorang patriark kecil dari kebangsaan Tianji, dan tempat ini tidak jauh dari base camp kota Tianji, itu adalah perjalanan sekitar 7 atau 8 hari. Tetapi sumber kejahatan adalah bahaya tingkat bintang dari tingkat pesawat. Setelah memasuki bidang bintang ini, semua sinyal gelombang yang dipancarkan oleh otak super langit berbintang tidak dapat ditransmisikan. Dalam hal ini, bahkan jika Yesuan dan Kaisar Shaofeng saling berhadapan dan pihak lain tidak melarikan diri, dan masalahnya tidak akan terungkap. Memikirkan hal ini, wajah Yesuan menjerit lagi, mencibir dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana dengan patriark kebangsaan Tianji. Kali ini, Anda sendiri mencari kematian, memprovokasi-provokasi, dan berteriak setelah duri orang tua itu. Jika Anda terjun ke langit berbintang seperti itu, bahkan sinyal jaringan bintang tidak dapat ditransmisikan. Jika demikian, maka jangan salahkan Laozi karena menjadi panas, kali ini, kamu harus membunuhmu. Setelah itu, Yesuan langsung mengabaikan ekspresi putus asa Canas, dan mendesak kesadaran elektronik di antara saat-saat aksi. Dalam sekejap, kabin energi kinetik dari peperangan sihir meraung dan berubah menjadi seorang pria hitam, menghadap ke satu sisi. Tidak jauh dari sumber kejahatan, bidang bintang telah terjun ke dalam. Oh, saat peperangan sihir memasuki bidang berbintang kejahatan, garis pandang menjadi gelap, dan sumber cahaya menjadi redup. Meskipun visibilitas masih ada, itu samar. Pada saat yang sama, ada suara yang sangat keras yang pecah di udara. Ada celah kekosongan besar di depan pertempuran perang, dan itu masih bergerak. Celah kekosongan yang besar itu seperti kikir yang dipernis hitam. Lambung perang-perang datang. Adegan ini terlalu berbahaya, celah kekosongan itu tidak terkalahkan. Jika peperangan sihir dihancurkan oleh celah kekosongan ini, itu pasti ritme yang langsung terbagi menjadi dua. Bahkan jika itu adalah benteng kehidupan, di bawah pukulan yang begitu berat, tidak ingin menggunakannya lagi dalam waktu singkat, itu perlu pulih untuk waktu yang lama. Melihat pemandangan ini, rambut dingin punggung Yesuan berdiri, dan yang mengejar di sebelahnya adalah mata bulat mata, dan seluruh orang itu lamban, berteriak. Ketika suara udara pecah, Yesuan memperluas kesadaran elektronik untuk pertama kalinya, dan memanipulasi peperangan sihir untuk melintasi, dan dengan berbahaya menghindari celah kekosongan besar lebih dari 10.000 meter ini. Tidak menunggunya untuk mengatur napas, Canas di sebelahnya menajam, benar lagi. Yesuan segera berbalik ke yang pertama, hanya untuk melihat celah kecil di sisi kanan celah itu. Aku bahkan tidak memikirkannya, dia sekali lagi menggunakan kesadaran elektronik untuk mendorong peperangan sihir itu agar menghindar. Namun, tepat setelah menyelesaikan semua ini, jeritan Canas yang putus asa terdengar lagi, di bawah. Ada satu lagi di bawah, ya Tuhan, sungguh tempat hantu. Dengan cara ini, Yesuan terus memperluas kesadaran elektronik, dan setelah lebih dari 10 kali melintasi, akhirnya, peperangan sihir itu melayang dengan tenang di kekosongan, tidak perlu lagi menghindar untuk menghindari celah kekosongan. Sampai saat itu, Yesuan dan dua talenta Canas akhirnya menarik diri dan melihat ke arah kekosongan di sekitarnya. Harapan ini, keduanya tiba-tiba membuka mulut mereka, dan raut wajahnya berangsur-angsur menjadi lamban. Tidak mengherankan bahwa ketika bakat itu datang, ia harus melakukan lebih dari 10 penghindaran darurat. Di mana ini alam semesta kekosongan yang normal, itu hanyalah kantong lubang yang penuh dengan lubang, kekosongan langit penuh dengan banyak retakan kekosongan dengan berbagai ukuran, 1 atau 2 di setiap jarak. Selain itu, retakan kekosongan ini jelas tidak tetap. Saya tidak tahu hukum macam apa yang bergerak lambat. Untungnya, kecepatannya tidak cepat. Jika tidak, tempat ini akan menjadi tempat bertabur bintang yang tidak dapat diinjakkan, dan melampaui para master tingkat bintang Qiankun. Para Gek datang,
mereka harus minum kebencian. Pada saat ini, peperangan sihir melayang di kekosongan, tampaknya aman, tetapi sebenarnya tidak demikian, baik maju atau mundur, atau naik turun, akan segera menemukan retakan kekosongan lainnya dengan berbagai ukuran. Bahkan jika saya telah diparkir di sini selamanya, itu tidak akan berhasil, karena retakan kosong di kekosongan ini bergerak perlahan. Sudut peperangan sihir aman saat ini, tetapi setelah waktu yang lama, pasti akan ada beberapa retakan kekosongan bergerak ke sini. Pada saat itu, jika tidak ada penghindaran, satu-satunya ujung akan terbelah menjadi dua. Percayalah. Tidak heran jika pesawat berada pada level yang berbahaya. Ini jelas merupakan tempat kekosongan. Ini seperti seluruh bidang bintang. Itu ditutupi dengan retakan kekosongan, dan masih bergerak perlahan. Ini hanya bintang. Pembunuhan skala besar di tingkat domain, setiap kehadiran dan substansi yang memasukinya, seseorang secara tidak sengaja harus dihancurkan. Melihat semua yang ada di depannya, bahkan Yesuan pun terkejut dan berteriak, dan suaranya pun berseru, dan kejaran di sisi tubuhnya berwarna hijau. Seluruh wajahnya mendesak, "Sasa, pasir dewasa, mari kita mundur saja. Tempat ini sama sekali bukan untuk orang-orang. Jika kalian tidak hati-hati, tempat ini akan hancur. Ini benar-benar bukan tempat bagi orang untuk menunggu, tetapi karena tempat ini sangat berbahaya, Kaisar Shaofeng masih bergegas masuk dengan armada, menunjukkan bahwa manfaatnya sama sekali tidak kecil, setidaknya, layak untuk mengambil kesempatan." Yesuan memikirkan hal-hal lain. Pada saat ini, kata-kata di mulutnya sepertinya menanggapi Canas. Sebenarnya, dia bergumam aneh, mereka maju sebentar, mengapa mereka semua pergi? Benteng berukuran 8 penuh, di lingkungan ini, tidak mungkin untuk mempercepat, mengapa menghilang begitu cepat? Hei, kata-kata Yesuan baru saja jatuh, dan ada gerakan tiba-tiba di sisi terjauh sisi kanan depan langit, yang menarik perhatiannya. Sebuah pisau besar dengan bentuk tubuh beberapa ribu meter sedang berjongkok, dan melewati dua celah berongga dengan cara yang cerdas. Setelah jatuh ke sudut ruang yang lebih jauh, ia berjongkok selama beberapa detik, dan kemudian memantul lagi. Dan mulai bergerak maju. Pisau ini jelas diubah oleh benteng kecil berdiameter 50.000 meter. Bentuk tubuhnya dapat dikurangi sedemikian rupa, menunjukkan betapa kompaknya mesin internal. Tingkat kemampuan fusi mekanis ini, bahkan Sabao Feng tidak dapat melakukannya dengan mudah. Dengan kemampuan fusi mekanisnya, jika sepenuhnya terintegrasi dengan benteng kecil berdiameter 50.000 meter, paling banyak, itu hanya dapat mengurangi peperangan mekanis yang telah berubah menjadi sekitar 5 km. Ternyata orang-orang ini tampaknya sudah siap, dan aku sudah berkali-kali menjelajahi sumber kejahatan ini sebelumnya. Kalau tidak, jika aku datang untuk pertama kalinya, sama sekali tidak mungkin untuk memikirkan metode semacam ini dengan begitu cepat. Yesuan tertegun, dan kemudian segera menyadari bahwa fajar itu cerah. Jelas, pisau besar yang baru saja terlihat mendekati 5 km adalah salah satu dari 6 benteng kecil berdiameter 50.000 meter yang mengikuti Kaisar Shaofeng ke medan berbintang kejahatan. 8 benteng besar dan kecil di armada lawan, pertama kali dalam menyerbu ke medan berbintang kejahatan, anggota tingkat tinggi dari kendali internal kapal perang segera meluncurkan kemampuan fusi mekanis, mengubah benteng berukuran 8 menjadi 8 hulu ledak mekanis yang berbeda dengan jenis kepala yang berbeda. Kemudian, ia menyebar, menggunakan ketangkasan perang mekanis hingga ketajaman ekstrim dan gaya pantul super elastis, sambil menghindari celah kekosongan, dengan cepat bergerak maju. Penemuan ini membuat Yesuan menyadari sekali lagi hal-hal luar biasa yang tersembunyi di sumber kejahatan. Karena dalam keluarga Tianji, bukan inti tingkat tinggi umum yang dapat memiliki kemampuan fusi mekanis semacam ini. Dua syarat harus dipenuhi. Salah satunya harus menjadi patriark dari patriark, sehingga akan dibuka untuk yang paling kuat. Teknik rahasia. Kedua, juga harus memiliki bakat tertentu. Jika tidak, bahkan jika patriark dari patriark terbuka untuk daya tarik fusi mekanis ini, jika bakatnya tidak bagus, pada akhirnya tidak mungkin untuk dipahami. Dapat dikatakan bahwa setiap elit tingkat tinggi yang telah menguasai fusi mekanis rahasia, bahkan jika mereka hanya menguasai sebagian hingga tingkat yang berbeda-beda, tetapi status mereka, di seluruh keluarga Tianzu, benar-benar semacam kelas yang luar biasa dan penting. Saat ini, Kaisar Shaofeng membawa armada ke medan berbintang kejahatan, dan bersamanya, 8 benteng bertabur bintang dengan ukuran yang berbeda,
semuanya menggunakan fusi mekanis semacam ini untuk maju ke kedalaman bintang. Itu berarti bahwa termasuk Kaisar Cao Feng, orang-orang Tianzu dikirim kali ini, tetapi 8 patriark dengan bakat tinggi penuh dengan antusiasme. Ye Xuan sekarang telah sepenuhnya mengambil alih ingatan Sabao Feng. Dengan pemahamannya tentang orang-orang Tianji, yang disebut Kaisar Shaozu Cao Feng sama sekali tidak memiliki kemampuan seperti itu. Pada saat yang sama, ia juga dapat mengundang 7 senior lainnya dengan kemampuan integrasi mekanis untuk membantunya. Jelajahi bersama. Oleh karena itu, jika tidak ada kecelakaan, tindakan mereka kali ini harus menjadi inspirasi bagi patriark. Artinya, target di kedalaman sumber kejahatan adalah kebutuhan patriark kebangsaan Tianji. Menyadari hal ini, Ye Xuan mencibir lagi, dan ambiguitas sudut mulutnya juga jelas, ini benar-benar penemuan besar yang langka. Karena saya dipukul oleh Laozi, jika tidak rusak, hal baik dari orang tua itu, bagaimana Anda bisa bersedia? Meskipun Ye Xuan tidak tahu apa yang ingin dilakukan oleh patriark dari suku Tianzu pada akhirnya, pertama-tama, dia mulai melihat lubang hitam kehidupan dan mencari kristal berongga. Sekarang dia mengirim tim inti yang kuat dari keluarga surgawi untuk memasuki sumber kejahatan ini. Domain, mencari sesuatu yang jauh di dalam bidang bintang. Tetapi karena itu adalah sesuatu yang diinginkan Kaisar, dia harus memperjuangkannya. Yang lainnya adalah patriark dari suku surgawi. Apa yang berguna baginya? Selain itu, klan Tianji adalah musuh utama yang pada akhirnya perlu dihancurkan. Itu adalah hal yang baik bagi pihak lain. Tidak ada salahnya bagi Ye Xuan. Terlebih lagi, disinilah sumber dari semua kejahatan. Apa yang dicari Kaisar Cao Feng kemungkinan besar adalah hal yang sama dengan sumber kejahatan yang dibutuhkan oleh misi eksplorasi sistem Ye Xuan. Dalam hal ini, Ye Xuan tidak punya jalan mundur dan pilihan. Kita tidak hanya harus merebut, tetapi kita juga harus berhasil. Jika tidak, biaya kegagalan terlalu besar, dan Ye Xuan tidak mampu menanggungnya. Aku harus melihatnya. Kau bersedia mengambil risiko ini, dan memasuki sumber kejahatan, dan apa yang kau cari adalah apa adanya. Dalam gumaman itu, Ye Xuan tidak ragu lagi, karena sudah ada 2 retakan kekosongan dengan ukuran yang berbeda-beda yang perlahan mendekat di sisi kanan langit. Paling lama, akan ada beberapa menit, dan akan sampai di garis depan perang. Saat itu, aku takut akan seperti yang sebelumnya, dengan lambung yang besar dan bengkak, dalam kekosongan imajiner ini yang menghancurkan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya, berteriak dan menghindar. Pertama-tama, dia mengeluarkan perintah kepada perang iblis untuk berubah ke keadaan monster mekanis. Kartu, kartu, kartu. Pada saat berikutnya, di dalam dan di luar kapal perang sihir, sepotong besar suara renyah dan padat tiba-tiba terdengar pada saat ini. Bunyi klik kartu terus berdering, sekitar 1 menit atau lebih, diikuti oleh pekerjaan besar yang tiba-tiba. Dalam proses ini, seluruh kapal perang telah berubah di dalam dan luar, dan semua perubahan pada tubuh kapal tidak terlihat, tetapi perubahan bentuk luarnya jelas, yaitu, canas di sebelah Ye Xuan. Anda dapat melihat seluruh proses melalui layar stereo holografik. Saat lengan panjang mesin terentang, bentuk luar kapal perang berubah dengan cepat, dan waktu sebelum dan sesudah 10 napas berubah sepenuhnya. Itu bukan lagi benteng kecil. Berubah menjadi monster mekanis besar. Perang mekanis yang besar ini memiliki kengerian yang tajam dan tajam dari nyamuk, lengan pisau yang tajam, dan kaki laba-laba yang panjang yang penuh dengan duri berduri, dan kalajengking seperti gunting. Iris yang besar, bahkan di bagian belakang punggungan, memiliki sepasang sayap besar seperti cahaya, tetapi tidak digunakan untuk terbang, tetapi untuk memainkan peran perisai energi, sayap dapat digunakan untuk melindungi seluruh tubuh perang mekanis. Pada titik ini, kedua lampu besar ini menjadi tudung pertahanan energi melingkar yang lengkap, yang menutupi seluruh tubuh cacing mekanis. Ukuran lambung fregat awalnya 50.000 meter, tetapi sekarang perlu untuk melakukan aksinya di medan bintang yang penuh dengan retakan hampa. Tentu saja, semakin kecil semakin baik. Oleh karena itu, di bawah bimbingan Ye Xuan, seluruh dunia serangga telah mengoperasikan mikromolekul yang tak terhitung jumlahnya dari turunannya. Tidak ada perubahan di seluruh kapal dan bagian dalam dan luar. Kapal berdiameter 50.000 meter itu tercermin dalam monster mekanik yang telah berubah. Ukuran keseluruhannya hanya beberapa kilometer, itu hanya dipadatkan hingga ekstrim. Bahkan fusi mekanik tingkat tinggi dari kelompok etnis Tianji teratas yang dilihat Ye Xuan Sichai,
peperangan mekanik terbentuk, ukuran tubuhnya sekitar 5 km, dari sudut pandang ini, hingga kemampuan fusi mekanik, pihak lain jelas jauh lebih sedikit daripada Ye Xuan, tentu saja, Ye Xuan tidak memiliki kemampuan ini. Semuanya dilakukan oleh benteng kehidupan Xingye. Sebagai benteng bintang hidup, kemampuan ini, suku mekanik lebih kuat, dan tidak mungkin. Hoshino cukup cantik, ya Tuhan, benteng kecil berdiameter 50.000 meter, berubah menjadi serangga ajaib mekanik hanya 1 km dalam sekejap mata. Apakah ini kemampuan fusi mekanik misterius pamungkas dari orang-orang Tianji? Sadaren, kamu benar-benar luar biasa. Itu, di samping, Canas, yang melihat ini terjadi, sudah terkejut. Sampai transformasi prajurit perang selesai, dia mengeluarkan suara keras, dan warna wajahnya jelas mereda. Setidaknya, setelah diameter 50.000 meter sebelumnya telah dikurangi menjadi panjang saat ini sekitar 1.000 meter, kemungkinan monster mekanik secara tidak sengaja terkena retakan kekosongan telah turun tanpa batas, tidak perlu khawatir tentang bahaya kehidupan, orang tua ini secara alami santai. Dengan transformasi perang iblis, lambung berdiameter 50.000 meter asli dipadatkan menjadi hanya 1 km, jadi itu diserahkan ke kamar Ye Xuan dan Canas, dan secara alami itu berkurang tanpa batas. Modul perintah tingkat atas dari Devil Wars asli adalah ruang besar yang lebarnya sampai ke ujung yang tak terlihat. Karena teknologi pelipatan ruang digunakan secara internal, semua titik dan detail teknologi ini tercantum dalam repositori data sistem Fagosit. Serangga dunia juga dapat mewujudkan pelipatan ruang di dalam lambung seperti kelompok turunan sendiri. Namun sekarang, ruang tempat mereka berada hanya berdiameter sekitar 10.000 meter, yang merupakan hasil dari penggunaan teknologi pelipatan ruang, jika tidak diperkirakan ada diameter 100 meter yang tidak buruk. Memeriksa pemimpin, duduk dengan tenang, pihak lain telah pergi, kita harus mengejar, itu akan segera dimulai. Setelah peperangan sihir menyelesaikan transformasi mekanis, Ye Xuan bahkan menyapa Canas, yang berbalik ke samping, dan kemudian tidak ragu untuk mencapai perintah dengan kecepatan penuh. Hei, pada saat berikutnya, cacing sihir mekanis tiba-tiba terbanting dan memantul, dan sekejap mata sudah dekat dengan kilometer depan. Dalam keseluruhan proses, itu benar-benar dalam keadaan kurva berkelok-kelok, seperti meteor, umumnya melintasi kehampaan, menghindari setidaknya di jalan. Setelah ratusan retakan kehampaan besar dan kecil, seluruh proses hampir mencapai ekstrim, dan bahkan Ye Xuan kagum. Lambung besar berdiameter 50.000 meter, setelah menyusut menjadi hanya sekitar 1 km sekarang, serangga ajaib mekanis, apakah mereka melompat atau sensitif, telah meningkat terlalu banyak, dalam sekejap mata ini, kecepatan melintasi 1000 mil meskipun masih jauh dari dapat dibandingkan dengan keadaan benteng kecil berdiameter 50.000 meter dengan kecepatan penuh, itu juga sangat mengesankan di lingkungan yang keras ini. Setidaknya, pisau mesin surgawi yang dilihat Ye Xuan sebelumnya, setelah mengintip dari lebih dari 100 kehampaan, masih perlu berbaring di waktu stagnasi, untuk memulai lompatan kedua lagi. Sebagai perbandingan, iblis mekanis berjarak 1000 mil, dan tidak ada jeda di jalan untuk menghindari ratusan retakan berongga dengan ukuran yang berbeda. Ini bukan level kemampuan, ya Tuhan, ini terlalu mengerikan, Sasa. Sadaren, bisakah kita sedikit lebih lambat? Ini adalah kekosongan dari banyak retakan. Di sampingnya, Canas, sudah takut, dan wajahnya berubah menjadi hijau lagi, tergagap ke arah Ye Xuan, dan lututnya sedikit gemetar. Pada saat ini, dia akhirnya mulai menyesalinya. Selama dia tahu ini, dia tidak akan berakhir dengan manusia pasir ini, dan tinggal di bintang perang sihir untuk menikmati kedamaian. Betapa baiknya, di medan bintang kejahatan, area periferal dekat dengan kekosongan di zona penyangga pedalaman bintang. Hei, 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 setelah serangkaian suara terputus-putus, Anda dapat melihat beberapa sosok besar, melompat ke berbagai arah, dengan cekatan menghindari celah di depan yang besar dan kecil, dan sekejap mata akan bergerak satu demi satu. Kelompok itu telah maju ratusan mil. Secara total, ada 8 sosok, yang merupakan peperangan mekanis yang diubah oleh 8 benteng kecil dan benteng besar orang-orang Tianji. 8 sosok itu besar dan 7 kecil, cacing perang mekanis besar, tubuhnya sekitar 7 km, yang jelas diubah oleh benteng besar berdiameter 100.000 meter di 8 benteng besar dan kecil. 7 serangga perang mekanis lainnya semuanya sekitar 5.000 km. Di antara mereka, 6 serangga perang mekanis diubah oleh 6 benteng kecil dengan diameter 5 km.
Untuk yang lain, itu adalah oleh Kaisar Shaofeng dan benteng besar berdiameter 100.000 meter di bawah kursi diubah menjadi fusi mekanis. Setelah benteng besar berdiameter 100.000 meter dan kemampuan fusi mekanis terintegrasi sepenuhnya, peperangan mekanis yang berubah dapat mencapai minimal 5 km, dan 6 benteng kecil lainnya umumnya memiliki tingkat yang sama. Anda dapat melihat bakat Kaisar Shaofeng. Itu juga kemampuan untuk menggunakan integrasi mekanis, tetapi tingkat pemahamannya dalam kemampuan ini jelas melebihi 7 lainnya. Poin ini, Kaisar Shaofeng selalu bangga akan hal itu. Karena di seluruh keluarga surgawi, generasi muda para patriark dapat melakukan ini, dan berintegrasi dengan benteng besar berdiameter 100.000 meter, dan akhirnya mengendalikan badan peperangan mekanis yang berubah hingga sekitar 5.000 meter. Dia sendirian. Jika itu adalah benteng kecil berdiameter 50.000 meter yang terintegrasi secara mekanis dengannya, maka Kaisar Shaofeng bahkan dapat mengendalikan bentuk tubuh dari peperangan mekanis yang berubah menjadi sekitar 2.500 meter. Hei, pada saat ini juga terdengar suara tajam dan tak terduga dari terobosan datang dari belakang, dan kemudian ada sinar hitam, seperti sinar meteor, melintasi area perkemahan berbentuk kipas yang dibentuk oleh 8 peperangan mekanis. Langsung menembus, itu adalah sosok yang cekatan hingga mengejutkan yang terus-menerus menghindari 20 atau 30 celah kekosongan, dan sekejap mata berhenti di kekosongan ratusan mil di depan. Itu juga cacing perang mekanis, tetapi bentuknya aneh, belum pernah terlihat sebelumnya. Dan yang lebih penting, panjang tubuh serangga perang mekanis ini hanya sekitar 1 km. Setelah penggabungan mekanis Kaisar Shaofeng, peperangan mekanis yang berubah juga dapat dikurangi hingga ukuran sekitar 1 km, tetapi harus digabungkan dengan benteng berdiameter 10.000 meter. Namun, dalam kasus ini, kinerja dalam serangan dan pertahanan akan turun terlalu banyak. Energi kinetik benteng Wanni dapat dibandingkan dengan benteng kecil berdiameter 50.000 meter dan benteng berdiameter 100.000 meter. Jika benar-benar perlu memperluas penguatan mekanis dengan benteng berdiameter 10.000 meter, peperangan mekanis yang akhirnya berubah hanya akan sekitar 1 km. Di zona berbahaya ini yang dipenuhi dengan kekosongan di mana-mana, lebih fleksibel untuk menghindari retakan kekosongan yang bergerak lambat. Namun dalam kasus itu, ada berbagai kekurangan dalam aspek lainnya. Tak perlu dikatakan, gaya pantulnya jauh dari memuaskan. Jika bahaya lain ditemui, sebagian besar dari mereka akan jatuh. Oleh karena itu, 8 orang Kaisar Shaofeng memulai tindakan ini. Mobil yang dipilih untuk memperluas integrasi mekanis adalah benteng terkecil dengan diameter 50.000 meter. Bahkan untuk memastikan bahwa jika terjadi bahaya lain, kekuatan tempur tidak akan menjadi papan pendek untuk Siku, mereka juga secara khusus menyiapkan 2 benteng besar dengan diameter 100.000 meter. Dalam 2 benteng besar berdiameter 100.000 meter, ukuran kepalanya sekitar 7 km. Itu hanya yang terintegrasi dengan puncak Kaisar. Meskipun terlihat seperti itu dan 6 kursi lainnya. Tidak ada perbedaan dalam peperangan mekanis perubahan benteng kecil. Semuanya 5 km, tetapi jika Anda benar-benar ingin bertarung, Anda pasti dapat memilih satu. Pantulan, serangan, dan pertahanannya jauh lebih sedikit daripada 6 prajurit mekanis lainnya dengan ukuran yang sama. Lagi pula, perbedaannya adalah bahwa peperangan mekanis dari 50.000 meter benteng kecil berubah, dan peperangan mekanis berubah oleh benteng kecil 100.000 meter, bahkan jika ukurannya sama, bagaimana bisa dibandingkan? Karena alasan ini, setelah tiba-tiba melihat peperangan mekanis aneh dengan bentuk tubuh hanya sekitar 1 km di depan, para pemimpin teratas dari 8 kelompok surgawi seperti Kaisar Shaofeng tidak masuk ke hati pada awalnya. Pikiran pertama adalah yang mana yang tidak mengenal orang mati, mendapat benteng besar, dan mungkin bahkan benteng kecil dengan diameter 5 km. Setelah kemampuan fusi mekanis, ia mencapai sumber kejahatan. Selain itu, kemungkinan yang terakhir bahkan lebih besar. Lagi pula, bahkan jenius berbakat Kaisar Shaofeng, yang sangat berbakat dan menyatu dengan benteng berdiameter 10.000 meter, hanya dapat mengubah peperangan mekanis yang dapat diubah. Ukuran kilometer saja, jika itu adalah tingkat atas makhluk surgawi lainnya, kecuali jika itu adalah generasi yang lebih tua dari keluarga. Jika tidak, pada generasi yang lebih muda, setelah penggabungan peperangan mekanis hanya 1 km, yang ia pilih untuk digabungkan haruslah sebuah benteng kecil berdiameter 5 km. Maka itu bahkan lebih mati.
Anda harus tahu bahwa sumber kejahatan ini bukan hanya sejumlah besar retakan kekosongan yang tersebar dan bergerak perlahan. Retakan kekosongan hanya ada di daerah pinggiran, dan bagian depan sudah menjadi zona penyangga pinggiran dan pedalaman. Di zona penyangga jutaan mil jauhnya, ada banyak teroris yang kuat. Setelah menerobos zona penyangga, akan ada binatang buas pembunuh yang lebih mengerikan, baik yang pertama maupun yang terakhir. Sebuah warp mekanis yang telah diubah dari benteng kecil berdiameter 5 meter dapat mengatasinya. Itu adalah peperangan mekanis yang berubah di benteng berdiameter 10.000 meter, dan tidak ada vitalitas. Sebagai seorang patriark muda, wajar bagi pria yang ceroboh ini untuk diingatkan. Bagaimanapun, dalam keluarga surgawi, kemampuan untuk terbuka terhadap integrasi mekanis, apakah itu orang kuat generasi yang lebih tua atau kelompok etnis surgawi generasi yang lebih muda, itu harus menjadi patriark dari patriark. Artinya, pihak lain harus menjadi orangnya sendiri. Saya benar-benar ingin mati di sini. Bagi Kaisar Cao Feng, itu juga semacam kehilangan. Namun, dia selalu menganggap dirinya sebagai patriark masa depan di masa depan. Patriark masa kini adalah orang kepercayaan. Apakah orang masa depannya? Begitu saya membaca ini, Kaisar Cao Feng segera ingin membuat pengingat suara. Pada saat ini, otaknya tiba-tiba memancarkan cahaya yang menarik, dan dia ingat pemandangan di kehampaan di belakang sisi lain, seperti meteor. Juga, dia melewati pusat peperangan mekanis berkepala 8 miliknya, dan ketika dia berkedip ke depan langit ratusan mil jauhnya, tindakan cekatan menghindari 20 atau 30 retakan virtual dalam seluruh proses itu hanya disebut aliran yang mengalir. Bahkan Kaisar Cao Feng tidak dapat melakukannya sendiri. Begitu membaca ini, hati Kaisar Cao Feng tiba-tiba tertegun, dan sebuah kemungkinan yang tiba-tiba terpikir dalam benaknya membuat dia merasa sangat buruk yang diparkir di kehampaan di depan langit itu gelap dan tubuhnya aneh. Peperangan mekanis, yang panjangnya hanya sekitar 1 kilometer, membuat Kaisar Cao Feng tidak baik. Karena dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, meskipun menurut pendapatnya, itu seperti malam dan malam, sama sekali tidak mungkin. Untuk saat ini, tebakan semacam ini adalah kemungkinan fakta, setidaknya 80%. Ketangkasan yang ditunjukkan oleh cacing perang mekanis hitam ini juga dapat dijelaskan oleh pengalaman, tetapi kecepatannya hanya dipengaruhi oleh kinerja dasar kapal perang. Artinya, peperangan mekanis yang hanya berjarak 1 km di depan jelas bukan perubahan benteng kecil berdiameter 5 meter setidaknya merupakan benteng kecil berdiameter 50.000 meter. Pada generasi muda kebangsaan Tianji, tidak ada sosok teroris seperti itu sama sekali. Bahkan Kaisar Cao Feng, yang dikenal sebagai bakat pertama generasi muda, telah secara mekanis bergabung dengan benteng kecil berdiameter 50.000 meter. Cacing itu, ukurannya, juga sekitar 2.500 meter, jauh lebih banyak daripada yang lain. Di antara para elit generasi yang lebih tua, ada beberapa kekuatan besar. Setelah integrasi mekanis dengan benteng kecil berdiameter 50.000 meter, peperangan mekanis yang telah berubah dapat mencapai 1 km atau lebih. Tetapi para kaisar dan kaisar besar itu akrab dan bahkan tahu apa yang mereka lakukan sekarang. Sebagian besar dari mereka telah ditutup selama bertahun-tahun, dan hanya 2 dari mereka yang telah aktif selama 100 tahun. Di antara mereka, salah satunya dikirim oleh Patriark, untuk menjelajahi pesawat ruang angkasa yang tidak dikenal. Yang lain, yang duduk di base camp kebangsaan Tianji, sama sekali tidak mungkin muncul di sini. Artinya, bagian depan dari dugaan fusi mekanis ini dengan benteng kecil berdiameter 50.000 meter, dan akhirnya tubuh peperangan mekanis yang berubah dikendalikan oleh seseorang sekitar 1 kilometer. Sama sekali tidak mungkin bagi beberapa orang yang dia kenal. Generasi yang lebih tua mampu. Selain itu, warna gelap lambung kapal persis sama dengan benteng kecil Kaisar Cao Feng, yang ditemui sebelum memasuki bintang kejahatan. Ini membuatnya secara tidak sadar berasosiasi. Orang yang terintegrasi secara mekanis dalam serangga perang kilometer yang berlawanan, bukankah Sabao Feng? Jika itu kayu bakar, itu benar-benar reruntuhan. Dalam kasus Kaisar Cao Feng, itu seperti langit biru. Jika Sabao Feng terintegrasi secara mekanis dengan benteng kecil berdiameter 50.000 meter, peperangan mekanis yang akhirnya berubah dapat dikurangi menjadi hanya sekitar 1 km, jadi apa kengerian kemampuan fusi mekanisnya? Apa, tingkat terobosan ini sungguh tidak dapat dipercaya, dan Kaisar Cao Feng bahkan tidak berani memikirkannya. Bahkan sekarang,
dengan kekuatan penuhnya, ia mengembun hingga maksimum 2.500 meter. Sebelumnya, batas Sabao Feng adalah 10.000 meter, dan tiba-tiba melonjak ke tingkat seperti itu. Betapa menakjubkan terobosan orang ini. Ini bahkan dapat memengaruhi posisinya sebagai patriark muda. Bagaimanapun, Kaisar Patriark hanya tertarik pada bakat. Jangan melihat Patriark Kaisar, tetapi ia dan Kaisar Patriark sama sekali tidak memiliki apa-apa. Dalam hubungan darah, dalam kamus kebangsaan Tianji, tidak ada yang namanya hubungan darah. Oleh karena itu, para patriark muda hanya ingin berdiri dan ingin mundur. Karena alasan inilah Kaisar Cao Feng telah bekerja keras. Ia harus menjamin tingkat pertumbuhannya sendiri. Paling tidak, ia tidak boleh melampaui generasi muda dari rekan-rekannya. Sebelum itu, ia melakukannya, dan melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Satu orang menekan semua orang di generasi muda seluruh Tianzhu. Hari ini, kemunculan tiba-tiba Sabao Feng adalah metamorfosis seperti itu, dan ujian pemahaman dalam fusi mekanis pamungkas kebangsaan Tianji, fakta bahwa level geometris melonjak, fakta ini membuatnya tidak dapat diterima. Tidak mungkin, aku tidak percaya, itu tidak mungkin kamu. Karena hatinya terlalu terkejut, di dalam peperangan mekanis yang terbentuk setelah fusi mekanis Kaisar Cao Feng dan benteng besar di bawah kursi itu pada saat ini, suara bawah sadarnya berbisik, dengan makna yang bergetar. Ada juga garis ketakutan dan kegilaan. Suaranya tidak kecil, menyebar dalam kekosongan yang besar. Apakah itu Yesuan atau 7 orang tingkat tinggi di 7 cacing perang mekanis lainnya, semuanya terdengar jelas. Pada saat berikutnya, ratusan mil di depan, sebuah suara malas datang. Itu adalah tanggapan Yesuan terhadap gumaman Kaisar Cao Feng, "Maaf, aku khawatir aku akan mengecewakanmu, tebak." "Tidak apa-apa, bukankah ini kakek?" "Hei, apa yang tidak mungkin? Jika kamu tidak percaya, itu tidak akan terjadi." Benar-benar tidak bisa berkata-kata. Keluarga surgawi dan para leluhur tidak terhubung dengan keberanian realitas. Jika masalahnya tersebar, tidak tahu 3 alam semesta. Di pesawat, berapa banyak bintang besar di langit berbintang yang akan tertawa? Apa? Petik 2. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Apa? Saat kata-kata Yesuan keluar, spekulasi hati Kaisar Cao Feng akhirnya dikonfirmasi, yang membuatnya merasa putus asa, terlalu tidak mau, bersemangat secara emosional, benar-benar terjun ke dalam tubuh perang mekanis yang kejam. Ada raungan gila. 4 prajurit mekanik lainnya tetap diam, karena hati mereka juga sama-sama terkejut. Sebagai inti dari inti kelompok etnis Tianji, yang juga menguasai kemampuan fusi mekanik, mereka secara alami tahu bahwa setelah fusi dengan benteng kecil berdiameter 50.000 meter, sulit untuk mengendalikan peperangan mekanik yang telah berubah dari benteng kecil menjadi sekitar 1 kilometer. Bahkan di antara generasi tua terkuat dari keluarga Tianji, hanya 10 orang kuat yang dapat melakukannya, dan itu sama dengan keberadaan eksentrik kelas bintang dari Federasi Wanluo. Sekarang, generasi muda dari makhluk surgawi yang sama, seperti mereka, sebenarnya berada pada level integrasi mekanik, dan memiliki pemahaman yang mengerikan seperti ini. Sungguh hadiah yang mengerikan, bisakah itu menjadi pemilik bintang yang melampaui keramaian dan hiruk-pikuk? Tingkat monster tua sebanding, dan ini saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang surgawi. Sabao Feng, kamu sama sekali tidak berada di tempat yang tepat, benar-benar berani memanggil paman ini di depan patriark muda. Setelah guntur yang dahsyat, jantung Kaisar Cao Feng segera keluar dengan pembunuhan yang kuat. Kemampuan fusi mekanis yang mengerikan dari antusiasme Yesuan terhadap bakat pencerahan benar-benar membuatnya takut. Jika Anda membiarkannya kembali ke base camp, maka tidak diragukan lagi bahwa setelah waktu yang lama, aura kepala Kaisar Cao Feng pasti akan diambil. Pada akhirnya, bahkan posisi patriark yang telah distabilkannya pada akhirnya akan mudah. Tuan, sejak saat itu, telah hancur dan telah menjadi bahan tertawaan semua suku di seluruh negara Tianji. Daripada melakukan ini, lebih baik bertarung sekarang, dan membunuh kejeniusan Sabao Feng, yang baru saja lahir dari langit, di Buayan. Bagaimanapun, disinilah sumber kejahatan, sinyal jaringan. Antar bintang tidak dapat ditransmisikan sama sekali, bahkan jika Anda melakukan terlalu banyak, pihak lain juga tidak memiliki cara untuk meminta bantuan. Terlebih lagi, dia begitu sombong sehingga dia menyerahkan pegangan itu kepada dirinya sendiri. Begitu saya membaca ini, suara Kaisar Cao Feng langsung hancur. Sabao Feng,
kamu sama sekali tidak berada di tempat yang tepat, beraninya kamu memanggil paman ini di depan patriark muda. Dengan hati yang berdesir, suara kata-kata Kaisar Xiaofeng dari peperangan mekanis tubuh sepanjang 5 kilometer itu menjadi sangat hancur, mengungkapkan makna dingin yang dalam. Ini jelas merupakan penghinaan dan penghinaan bagi para patriark. Para patriark muda tidak boleh duduk diam dan mengabaikanmu hari ini. Berbicara tentang ini, tubuh peperangan mekanis itu tiba-tiba datang dengan suara penghancuran mekanis kartu. Serangga cacing perang besar itu berbalik, dan memerintahkan 7 cacing perang mekanis lainnya di kedua sisi tubuh. Beberapa dari kalian mendengarkan, orang ini tidak menghormati patriark. Sekarang aku diperintahkan sebagai patriark, dan semua orang akan segera bergabung untuk mengepung mereka, terlepas dari hidup dan mati, dan membunuh Sabao Feng di tempat. Ledakan. Begitu suara itu jatuh, peperangan mekanis yang diubah oleh Kaisar Xiaofeng tiba-tiba terkejut dan tiba-tiba berdiri. Kemudian, dengan suara gemuruh yang besar, sinar energi meriam cahaya mati hitam berdiameter 2 km dari perut cacing perang, ia langsung menuju ngengat mekanik di kehampaan di depan ratusan mil. Pengisian ulang meriam cahaya mati energi antimateri membutuhkan waktu tertentu, dan dibutuhkan sekitar 1 menit untuk mempersingkatnya. Sekarang kata-kata Kaisar Xiaofeng baru saja jatuh, dan kolom cahaya energi meriam cahaya mati ini telah ditembakkan, menunjukkan bahwa itu telah menjadi awal penyimpanan energi. Jika tidak ada kecelakaan, itu seharusnya menjadi momen ketika pikirannya melahirkan spekulasi. Kota itu terlalu dalam, dan gaya aktingnya terlalu keras, dan hatiku baru saja menjadi curiga terhadap identitas monster mekanik hitam di depan, bahkan jika muatan meriam cahaya mati dimulai. Menyadari hal ini, 7 peperangan mekanik lainnya di kekosongan langit tidak bisa tidak melihat ke sisi Kaisar Xiaofeng. Rupanya, ada kewaspadaan yang mengejutkan di dalam hati. Meski begitu, 7 cacing perang mekanis masih bergerak, karena Kaisar Xiaofeng telah mengejutkan rasa tidak hormat Yesuan terhadap Kaisar Patriark. Poin ini, mereka tidak dapat mengabaikannya, jika tidak mereka akan meneruskannya kepada Kaisar Patriark. Di telinga, mereka juga sangat tidak menguntungkan dan akan jatuh ke posisi pasif. Terlebih lagi, Sabao Feng tidak mati, dan itu tidak baik bagi mereka. Sebaliknya, lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual seorang patriark kecil, Kaisar Xiaofeng, seseorang, dan berapa banyak yang dapat dipulihkan. Bagaimanapun, Kaisar Xiaofeng dianggap terlalu ironis. Dia ingin membunuh seorang jenius top yang baru saja muncul dan masih tumbuh di masa depan. Untuk menghindari kebocoran, dia harus membayar sedikit harga untuk menyegelnya. Memikirkan hal ini, 7 orang teratas yang berpangkat tinggi yang memiliki integrasi mekanis dalam 7 peperangan mekanis telah membuat keputusan. 7 cacing perang besar hampir secara bersamaan dicabut keluar, dari arah yang berbeda, ke arah depan. Kumbang mekanis hitam di kehampaan di luar area terbunuh. Mereka juga akan dapat mengisi ulang meriam lampu mati antimateri di masa mendatang, dan sekarang mereka hanya dapat menyelinap pergi dan meluncurkan pertarungan jarak dekat. Meski begitu, dalam kasus situasi 7 lawan 1, itu sudah cukup untuk menekan Sabao Feng. Terlebih lagi, Patriark Muda, Kaisar Xiaofeng, tidak berdiri diam dan menonton. Dia juga bergabung dengan lingkaran pertempuran. Sinar energi senjata lampu mati antimateri hitam di moncong peperangan mekanis baru saja melesat keluar, mesin berbentuk tubuh sepanjang 5 km. Serangga pertempuran telah dicabut keluar dan pergi ke ngengat mekanis hitam di depan kehampaan. 8 lawan 1, ini jelas ritme yang ingin membunuh Sabao Feng. Ayo pergi bersama, ini saat yang tepat, selamatkan kakekmu satu persatu untuk mengemasi waktumu yang terbuang sia-sia. Hari ini, paman ini akan menjadi sepasang 8, satu memilih kelompokmu. Melihat bahwa cacing perang mekanik berkepala 8 bergegas pada saat yang sama, mereka menyebar di kekosongan di belakang, dan bahkan sinar energi senjata cahaya mati antimateri hitam berdiameter 2 km diluncurkan di depannya. Itu konyol, dan iblis mekanik hitam sepanjang 1 km itu penuh dengan tawa. Bahkan kata-kata dari sekelompok 8, satu kepala satu sama lain, dinyatakan dengan jujur. Kemudian, permukaan tubuh mesin mekanik hitam itu berubah menjadi bentuk bulat, dan energi seluruh tubuh diselimuti. Dari bagian bawah perut, itu adalah titik yang tajam, melepaskan pertahanan dan langsung berubah ke bagian belakang ngengat mekanik. Sepasang kecil, ringan, tiba-tiba. Hei, suara siulan seperti peluit kosong terdengar,
dan kekosongan cacing mekanik hitam itu tampaknya mengayunkan lingkaran kekosongan. Kemudian, tubuh serangga sihir hitam, sekitar 1 kilometer atau lebih, seperti selongsong peluru yang menghancurkan. Sekejap mata telah memasuki keadaan tembakan ekstrim dari keheningan, dan bahkan membuat lebih dari 10 fluktuasi penyetelan halus di sepanjang jalan, karena jalan di depannya, hanya ada beberapa lusin retakan dengan berbagai ukuran yang telah menjadi rintangan. Namun, dengan lebih dari 10 kali penyetelan halus dan fluktuasi dinamis, tampaknya ngengat mekanik hitam seperti peluru artileri telah melintasi ratusan mil kekosongan dalam waktu singkat. Kaisar Xiaofeng bergabung dengan peperangan mekanis yang berubah dari mobil. Kemudian, tidak ada jeda sama sekali, dan bentuk monster mekanik hitam sekali lagi berubah dari kecepatan ekstrim menjadi statis, dan palu raksasa mekanik di belakang ekor seperti ekor, dengan tamparan di rantai, dan kartu. Suara gerakan mekanis, tiba-tiba ditembak jatuh. Boom, booming, raungan besar terdengar, dan punggung prajurit mekanik sepanjang 5 km di sisi bawah runtuh menjadi potongan besar, dekat dengan akar lengan utama kanan, yang secara langsung mempengaruhi kecoa. Operasi lengan yang fleksibel awalnya dibawa ke bagian atas serangga ajaib mekanik, tetapi saat ini itu adalah stagnasi di tengah. Kemudian, dalam peperangan mekanis, ada suara tragis Kaisar Xiaofeng sebagai babi. Hei, Xiaofeng, apakah kamu berani menyakiti patriark? Hei, setelah meraung, Kaisar Xiaofeng berteriak lagi dan lagi. Alasannya adalah karena sangat menyakitkan sehingga terlalu menyakitkan untuk ditanggung. Meskipun menyakitkan untuk mengatakan beberapa patah kata, setidaknya itu adalah semacam pelampiasan. Jika Anda melakukannya, diperkirakan orang-orang menjadi gila. Sangat mungkin juga akan dipaksa jatuh langsung dari keadaan kemampuan fusi mekanis ini. Meskipun orang-orang Tianji bukanlah kehidupan berdarah dan daging, mereka selalu mengikuti contoh manusia. Ini mungkin merupakan titik kritis psikologis, sehingga banyak orang berkebangsaan Tianzu dan bahkan indera perasa manusia terhadap makanan telah mencoba yang terbaik untuk mengubah diri mereka sendiri. Belum lagi rasa sakit, sentuhan, dari daging. Terlebih lagi, Kaisar Xiaofeng saat ini adalah peperangan mekanis dengan panjang tubuh 5 km, yang didasarkan pada kesadaran elektronik yang mewakili akar keberadaannya dan bentengnya. Setara dengan seorang biksu manusia adalah perpaduan para dewa dan para prajurit. Dalam hal ini, setelah peperangan mekanis rusak, Kaisar Xiaofeng pasti merasakan tubuhnya. Pada saat ini, bagian belakang cacing perang ditarik keluar oleh palu pemukul dari ekor cacing mekanis Yesuan. Intensitas kesadaran elektronik puncak begitu kuat sehingga dapat dibayangkan. Hei, Xiaofeng, apakah kau berani menyakiti patriark? Di bawah rasa sakit yang hebat, Kaisar Xiaofeng menjerit, dan seluruh orang itu menjadi gila, dan dia hanya marah. Pada saat berikutnya, 7 prajurit mekanik lainnya di kedua sisi sosok itu tiba-tiba tersandung dan berbalik. Sayangnya, meskipun gerakan mereka cepat dan gesit, bentuk iblis mekanik hitam yang dibuat oleh benteng kehidupan Yesuan benar-benar terlalu kecil, hanya sekitar 1 kilometer, beberapa putaran lebih kecil dari mereka. Namun, fondasi orang-orang itu tidak lemah. Itu juga merupakan benteng kecil dengan diameter 50.000 meter. Itu hanya sedikit lebih lemah dari benteng setinggi 100.000 meter milik Kaisar Xiaofeng dan elit tingkat tinggi lainnya. Konotasi semacam ini sangat kental dalam tubuh yang begitu ramping, secara langsung membiarkan pantulan dan ketajaman spiritual serangga sihir mekanik hitam itu menjadi ekstrim. Bagi 8 serangga perang mekanik berkepala 8 dari Kaisar Xiaofeng dan lawan lainnya, serangga sihir mekanik Yesuan dan tubuh yang memantul serta peka seperti neter, mereka tidak dapat menyentuh bayangan. Booming, boom, 7 serangga perang mekanik berkepala 7 berbondong-bondong pada saat yang sama. Di permukaan, tampaknya serangga perang mekanik Kaisar Xiaofeng dan serangga sihir mekanik Yesuan dikepung, tetapi sebenarnya, penyelubungan semacam ini sama sekali tidak ada artinya. Tepat sebelum 7 cacing perang mekanik melambaikan sabit atau palu kengengat mekanik hitam, tangkai hitam tiba-tiba menyala, dan tubuhnya cekatan terhadap monster mekanik yang hampir tidak normal. Tiba-tiba terbanting dan hancur dari pisau tebasan besar yang melintasi kedua sisi, dan dengan sewenang-wenang bergegas keluar dari pengepungan. Pada saat yang sama, 7 serangga perang mekanik berkepala juga segera mengambil alih gerakan, tetapi sayangnya salah satu palu orang itu tidak dapat mengendalikannya, dan langsung menghantam peperangan mekanik yang digabungkan Kaisar Xiaofeng. Kepala di melon, raungan besar keluar seketika, pukulan ini canggung,
dan tepat di belakang kepala perang mekanis yang diintegrasikan oleh Kaisar Cao Feng, percikan listrik besar lahir. Jadi, pada saat berikutnya, suara mengerikan dari 3 angka daripada membunuh seekor babi, itu akan terdengar lagi tanpa ketegangan, bergema melalui kekosongan yang luas, dengan gema, untuk waktu yang lama. Hei, dalam menghadapi semua ini, pada saat itu, 7 serangga perang mekanis lainnya di sekitar Kaisar Cao Feng tiba-tiba lamban, dan tubuh besar itu langsung membatu dalam kehampaan. Mereka semua adalah para jenius muda yang menguasai fusi mekanis celestial, mereka secara alami tahu apa artinya diserang oleh perang mekanis setelah integrasi. Meskipun palu ini berjongkok di kepala cacing perang mekanis, sebenarnya tidak ada bedanya dengan belenggu di kepala Kaisar Cao Feng. Sepotong besar percikan listrik berkilau itu jelas setara dengan bunga darah besar yang memercik di otak di belakang Kaisar Cao Feng. Ini menunjukkan betapa menyakitkannya pukulan ini, betapa mengerikannya. Ketujuh orang itu semuanya menggigil dan menggigil. Keluarga surgawi dan para leluhur langsung terhantam ke otak dan terciprat dengan hujan darah yang besar. Ini adalah hal yang mengerikan. Sulit membayangkan hati Kaisar Cao Feng saat ini. Keluhan yang marah. Kuncinya adalah bahwa orang-orang saya sendiri telah kehilangan tangan mereka. Ini adalah masalah. Diperkirakan hari anjing itu tidak menyedihkan. Kurang, patriark kecil, aku tidak bermaksud begitu. Anak itu terlalu cepat, terlalu cepat. Orang yang menembakkan palu itu sudah takut. Pada saat ini, peperangan mekanis yang telah dia gabungkan, suara gagap keluar, dan dia dengan cepat menjelaskan kepada Kaisar Cao Feng. Saya tidak menunggu teriakan Kaisar, dan saya masih membicarakannya. Tidak jauh dari kekosongan, suara geraman Yin dan Yang Yesuan telah berlalu, kalian, apa yang bisa dijelaskan? Zhou, saya sangat malu, tidak berani melakukan apa. Keluarga surgawi, patriark keluarga surgawi, menabrak 1 atau 2. Jika Anda tidak tahu, Anda pikir Anda membunuh babi itu. Jangan katakan itu Anda, bahkan jika paman marah, dia ingin memberinya 2 lagi. Barang-barang lain-lain semacam ini, apa penghujatan itu dia, saudara, bagaimana menyebutnya? Kamu orang besar, lihat ke belakang dan bekerja sama lagi, tangkap kesempatan dan beri dia 2 lagi. Engah, begitu mendengar wacana ini, para senior muda berpangkat tinggi yang masih menjelaskannya, aku ingin menyemprot di tempat, meskipun secara mekanis terintegrasi dengan benteng pengemudi, itu berubah menjadi cacing perang mekanis besar, menyemburkan darah. Itu tidak disemprotkan, tetapi tubuh perang mekanis itu jelas menggeliat seperti semburan. Kemudian, suara nyaring pria itu keluar, aku mengandalkanmu. Kamu adalah nama keluarga Sa, tidakkah kamu mengatakannya dengan baik? Hati yang besar, apa yang membunuh babi? Siapa yang mendengarkan api? Aku baru saja mengatakan bahwa aku tidak hati-hati, aku baru saja menyita tanganku. Pasangan yang tepat adalah penyitaan tangan, dan patriark kecil yang percaya pada punggungmu tidak yakin, bagaimanapun, paman adalah surat. Yesuan sekali lagi mengejek, dan mereka semua tertawa terbahak-bahak, kakak, aku masih ingat ini untuk sementara waktu, ingat, tidak peduli siapa kamu akan mati dalam 1 napas, tetapi kamu akan menyita tanganmu. Hal yang sama berlaku untuk saudara-saudara. Setiap kali ada penyitaan tangan, alasan ini tidak berlebihan, dan kamu tidak perlu khawatir tentang hal yang sama. Aku berbohong. Itu sangat diblokir oleh Yesuan sehingga orang itu bahkan lebih yakin. Aku akhirnya membantingnya untuk waktu yang lama, dan itu benar-benar dekat dengan irama kegilaan. Idiot, masih menyuruhnya apa yang harus dilakukan. Berkeliling dan membunuh para patriark muda hidup-hidup. Tidak menunggu orang yang marah oleh Yesuan jatuh, dan akhirnya menghentikan Kaisar Cao Feng yang menyedihkan dan berteriak, dan bentuk tubuh tiba-tiba melompat, gagang di sebelah kiri masih sangat fleksibel. Sabit besar diangkat tinggi, dan aku ingin datang ke puncak gunung, dan serangga ajaib mekanis berada 2,5 dari atas. Sayangnya, saat ini, sebelum palu berat yang menebas, seorang pria yang berjongkok di kepala serangga sihir mekanis di Kaisar Cao Feng, pada saat ini, kebetulan saja menggoyangkan gagang ekor cacing perang lagi, palu. Orang ini awalnya mendengarkan teguran Kaisar Cao Feng, saat mimpi terbangun, berpikir bahwa penjelasan terbaik adalah menebus kejahatan dan menggunakan tindakan untuk membuktikan dirinya. Jadi, dia ingin menghasut akhir dari serangga perang. Rantai berduri besar dari palu raksasa, serangga sihir mekanis hitam tempat Yesuan berada terluka parah.
Suara kata-katanya di mulutnya terungkap, Patriark, lihatlah, aku menggunakan tindakan untuk membuktikan diriku. Hei, booming, hei, suara itu masih belum jatuh, suara besar dari suara itu telah keluar, diikuti oleh ledakan besar, dan percikan listrik yang berkilauan, duri yang diambil dari ekor orang ini. Dalam proses penghasutan, palu berat itu secara tidak sengaja berjongkok di belakang kepala serangga perang mekanis Kaisar Shaofeng, dan tubuh yang baru saja bangkit itu canggung. Risiko ini telah jatuh dari kehampaan. Jeritan yang lebih ganas, tiba-tiba kembali, cantik sekali. Saudaraku, kau telah berhasil membuktikan dirimu dengan tindakan. Di ujung ini, suara Kaisar Shaofeng yang lebih mengerikan masih berdering, dan 7 prajurit mekanik lainnya, termasuk orang yang diracuni, semuanya jatuh ke dalam petrokimia. Di ujung itu, Ye Xuan dengan jelas dengan suara Schadenfreude yang hampir tersenyum, tetapi itu telah berlalu lagi, tetapi kau tidak bisa terlalu jujur, saudaraku, ingat, tidak peduli apapun, kali ini aku masih harus menggigit dan melepaskannya. Kapanpun dan dimanapun, aku punya penjelasan, tidak disengaja, agar tidak repot-repot mengetahui itu. Aku tidak bermaksud begitu. Ketika kata-kata Ye Xuan baru saja selesai, tubuh peperangan mekanik tangan beracun itu, sebuah suara dengan kemarahan yang jelas, terdengar. Namun, kali ini hanya menjelaskan satu kalimat dan kemudian berhenti. Pastilah orang ini sendiri merasa terlalu banyak kehilangan, tidak menghitung untuk 2 kali berturut-turut, dan tampaknya dia telah bekerja sama dengan Sabao Feng sialan di seberangnya, yang hanyalah lumpur kuning, dan itu tidak canggung. Dengan pemikiran ini, elit muda berpangkat tinggi itu menjadi marah, dan raungan menggeram datang dari tubuh serangga perang mekanis. Sabao Feng, kamu membunuh 1000 pisau, mulutmu yang patah beracun. Apa, bergantung, saudaraku, ini kamu tidak baik. Tanpa menunggu raungan kebenciannya, kata-kata konyol Ye Xuan datang lagi, bukankah semua diajarkan kepadamu, bukankah itu disengaja untuk menggigit? Kamu bodoh, mendorong alasan kepada paman ini tidak dapat diandalkan. Bahkan jika paman ini benar-benar beracun, tidak bisakah kamu melakukannya dalam pikiranmu? Apa yang kamu lakukan, mengatakan bahwa kamu tulus, terbelakang mental. Implikasinya adalah bahwa ini jelas kebalikan dari pria tragis itu sengaja memalukan, meskipun dikatakan oleh Ye Xuan, tetapi itu disengaja. Apa, aku tidak ingin hidup, Sabao Feng, aku ingin membunuhmu. Kali ini pihak lain benar-benar marah, meraung seperti guntur, dan palu pegangan di belakang prajurit mekanik itu terguncang lagi. Ada beberapa patriark, hati-hati, anak ini siap menjadi hitam, jangan menjadi yang ketiga, atau kamu akan menjadi gegar otak. Petik 2. Selain itu, anak yang berada di bawah tangan hitam, saudaramu tidak baik, sangat kotor paman ini, tidakkah kamu takut palu berikutnya akan langsung mengenai kepalamu sendiri? Oh, kamu benar-benar harus mendapatkannya, kamu harus pantas, bukankah itu sesuatu? Tepat saat prajurit mekanik itu mengayunkan palu taji besar di belakang ekor dan memantul ke arah kekosongan tempat monster mekanik itu berada, kata-kata konyol Ye Xuan keluar lagi, tetapi kali ini ditujukan kepada Yehuda. Kaisar Shaofeng, yang masih buas dan tragis, berkata bahwa dia akhirnya kehilangan beberapa kata kepada orang yang telah menjadi hitam dan putih 2 kali. Dikatakan bahwa Kaisar Shaofeng tidak menyadari hal ini karena dia bahkan telah memecahkan 3 not. 2 yang terakhir masih merupakan teman yang sama yang telah diracuni kurang dari 1 menit. Atau karena 2 yang terakhir semuanya ada di kepala, dan benar-benar mengejutkan kesadaran elektroniknya hingga terjadi gegar otak. Pada saat itu, setelah mendengar kata-kata konyol Ye Xuan, dia segera menghentikan suara teriakan sebelumnya, dan kemudian dia berteriak dan memperingatkan, jika anakmu benar-benar berani datang lagi, lihat ke belakang. Para patriark muda tidak akan membunuhmu, dan tidak akan menjadi laki-laki. Implikasinya adalah bahwa ini kurang lebih merupakan sedikit surat untuk menggoda Ye Xuan, dan mulai curiga bahwa Tiandi muda, yang disebut Ku He, berada di tengah-tengah kesempatan rahasia untuk membalas dendam kepadanya. Ini benar-benar kegembiraan yang tak terduga, bahkan Ye Xuan tidak menyangka akan ada efek seperti itu, dia hanya menyelinap beberapa kata, tetapi tidak menyangka akan benar-benar berhasil menyebabkan keretakan yang tidak selaras di dalam kubu lawan. Di antara 7 serangga perang mekanis lainnya, 6 orang yang tidak ada hubungannya dengan insiden itu jelas terkejut. Jelas karena kata-kata Kaisar Shaofeng, mereka sedikit terpengaruh.
Setidaknya, kewaspadaannya bahkan lebih berat. Perang mekanis yang membunuh Kaisar Xiaofeng 2 kali setelah keracunan tangan, reaksinya jelas lebih kuat. Sosok itu hanya memantul, dan pemberat logam berduri besar dengan rantai panjang yang melekat pada ekornya juga melambai. Bentuk tubuh yang siap memantul itu dekat dengan Ye Xuan, dan segera meledak. Untuk saling memukul. Pada saat ini, dengan Kaisar Xiaofeng yang jelas-jelas menggerakkan kecurigaan suara peringatan ke telinga, orang ini terkejut, dan bentuk tubuh yang memantul tiba-tiba mandek di kehampaan, benar-benar panik. Sayangnya, meskipun sosoknya terhenti di kehampaan, dia berhenti, tetapi palu taji paduan besar di belakang monster mekanik itu masih dalam rotasi cepat. Turbulensi semacam ini ada gaya sentrifugal yang kuat yang berhenti tanpa stagnasi tubuh besar ngengat mekanik yang terhubung dengan rantai. Kemudian, palu taji besar dalam gerakan cepat, di bawah gaya sentrifugal yang hebat, dan kekuatan besar lainnya dari pantulan ke depan tubuh peperangan mekanik, itu menghantam ruang bawah tanah berada di belakang prajurit mesin itu sendiri. Booming, oh lala, hai, yang asli awalnya dikirim dengan kebencian, dan kekuatannya didorong hingga batasnya. Begitu dekat dengan bagian belakang kepala orang itu, ledakan gemuruh besar terdengar, dan kemudian itu adalah perbandingan dengan kaisar sebelumnya. Setelah otak Xiaofeng, percikan listrik yang lebih berkilau muncul untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, itu hanya suara yang ganas dan mengerikan yang hampir sama dengan Kaisar Xiaofeng. Orang ini benar-benar mendapatkan kata-kata terakhir Ye Xuan, seolah-olah dia telah dikutuk, dan dia benar-benar mengambil palu besar ini dari kepalanya sendiri dan pergi ke bagian belakang kepalanya. Adegan seperti itu terlalu aneh, di langit yang jauh, suara mengerikan dari mulut Kaisar Xiaofeng, tetapi tubuh prajurit mekanik yang besar itu tergantung di kehampaan, dan langsung bergemuruh. Adapun 6 serangga perang mekanik lainnya tanpa kepala, bentuk tubuh sekali lagi dalam keadaan kaget. Setelah minat yang penuh, salah satu tubuh perang mekanik memiliki diri yang menghantui. Suara dari suara itu, benarkah, benar-benar kesal. Anak ini benar-benar beracun. Sebenarnya, hasil seperti itu bahkan tidak diharapkan oleh Ye Xuan. Pada saat ini, di ngengat mekanik hitam kecil di ruang tengah tubuh, Ye Xuan, yang awalnya melihat layar stereo holografik di depannya, bos mata, cahayanya lurus, dan mulutnya sedikit terbuka, jelas itu juga bukan cahaya oleh guntur. Adapun Kaisar Iblis di bawah tubuhnya, Canas, ekspresi di wajahnya bahkan lebih dilebih-lebihkan. Akhirnya, dia tanpa sadar menoleh dan menatap mulut Ye Xuan. Dia tiba-tiba teringat apa yang telah dia katakan pada dirinya sendiri sebelumnya, dan pergi ke kota Tianji. Kesempatan itu pasti akan datang. Tiba-tiba, Canas tertegun dan seluruh orang itu tidak baik, booming. Oh lala, hei, kudan yang ini dipukul dengan kebencian, kekuatannya melesat hingga batasnya, begitu dekat dengan bagian belakang kepalanya, ledakan gemuruh besar datang, dan kemudian itu adalah percikan listrik yang membakar muncul. Suara yang ganas dan mengerikan bergema melalui seluruh bagian kehampaan, dan setelah tubuhnya tiba-tiba runtuh, dia untuk sementara waktu tidak terkendali dan jatuh ke dasar kehampaan. Melihat pemandangan ini, kecemerlangan Ye Xuan yang menghancurkan melintas, bahkan ketika dia memberi perintah penembak jitu ke benteng kehidupan. Pada saat ini, 7 cacing perang mekanis lainnya, termasuk Kaisar Xiaofeng, masih dalam keadaan lamban. Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk mengambil kesempatan untuk memimpin. Panggil, tidak berhasil dan buas. Suara tragis dari ngengat mekanis kecil hitam yang tragis telah membuat pantulan, seluruh tubuh berubah menjadi pita hitam, dengan suara patah melintasi kehampaan, sekejap mata telah mencapai puncak lagu dan bentuk tubuh. Panggil, oh lala, saat berikutnya, iblis mekanik itu melesat. Bukannya menggunakan palu Sunway di belakangnya, atau menggunakan 4 tabung untuk mengurangi jumlah meriam cahaya mati, tetapi langsung melambaikan sepasang lampu energi di belakang, mesin yang berubah menjadi musik dan mobil fusi. Leher cacing itu jatuh. Ada percikan listrik besar yang menyala saat itu. Pada saat ini, itu dihancurkan oleh energi serangga sihir mekanik. Dalam sekejap, percikan itu menyala, dan setengah titik pendek tidak cukup. Kepala serangga perang mekanik itu langsung terekspos oleh energi. Jatuh. Pada titik ini, suara kuhe yang ganas dan mengerikan juga berakhir dengan tiba-tiba. Booming. Kartu karma, tubuh warp mekanik yang kehilangan kepalanya tiba-tiba mengeluarkan raungan besar, dan sejumlah besar suara yang berjalan secara mekanis keluar, padat dan memekakkan telinga. Dalam sekejap mata,
Tubuh warp mekanis yang panjangnya hanya sekitar 5.000 meter berubah menjadi bentuk yang besar dan tidak beraturan dengan bola tidak beraturan sekitar 30.000 hingga 4.000 meter. Kepala cacing perang mekanis, yang hanya berjarak beberapa ratus meter, tidak berubah. Ini karena tubuh utama kesadaran elektronik Kuhe ada di kepala serangga perang mekanis ini. Karena Yesuan memotivasi ngengat mekanis, kepala serangga perang mekanis hancur, dan tubuh serangga perang mekanis langsung hilang. Manipulasi kesadaran elektronik Kuhe. Anda harus tahu bahwa peperangan mekanis ini awalnya adalah sebuah benteng kecil dengan diameter 50.000 meter. Setelah kemampuan fusi mekanis dikembangkan, dalam keadaan normal, volumenya tidak banyak berubah, bahkan jika berubah menjadi peperangan mekanis, itu juga merupakan tubuh besar berukuran 50.000 meter. Dalam hal ini, bahkan jika tengkorak lumpuh, tubuhnya tidak akan banyak berubah, hanya kehilangan kendali. Namun, dalam keadaan kondensasi ekstrim, benteng kecil berdiameter 50.000 meter, karena penekanan fusi mekanis dan mekanis, ukuran besar benteng kecil itu akan berkurang menjadi hanya sekitar 5 km. Dalam hal ini, jika secara elektronik sadar penekanan masih ada, dan bentuk tubuh peperangan mekanis dapat dikontrol secara efektif. Tetapi begitu tengkorak lumpuh, tubuh kehilangan penindasan lagu dan kesadaran elektronik. Mesin internal yang awalnya terkondensasi akan runtuh dalam sekejap, dan akan runtuh secara acak dan tidak teratur, akhirnya menjadi benteng. Benteng, cacing perang tidak seperti hantu cacing perang, ia hancur total. Pada saat ini, dalam benak Yesuan, perintah sistem yang familiar berbunyi, selamat kepada tuan rumah, ia menemukan bahwa ia dapat melahap kehidupan cerdas. Kuhe, kehidupan mekanis, tingkat evolusi sedang. Apakah ia langsung ditelan? Ini jelas karena kepala cacing perang mekanis telah hancur, dan lagunya telah menjadi harimau tanpa gigi. Ia telah terluka parah dan dapat ditelan dengan mudah. Jika tidak, Kaisar Shaofeng dan yang lainnya dapat ditelan. Kecerdasan elektronik adalah tubuh yang hidup, tetapi sistem tidak mengeluarkan nada perintah yang sesuai. Kesempatan ini, tentu saja, Yesuan tidak akan melepaskannya. Saat ini, meskipun perang mekanis telah runtuh, ia sangat besar hingga diameter 30.000 hingga 40.000 meter. Mustahil untuk menelan bentuk tubuh Yesuan, yang berjarak sekitar 1 km. Tetapi kepala serangga perang mekanis ini masih karena kesadaran elektroniknya. Demi interior, ia masih dalam keadaan kondensasi. Ia hanya 200 meter. Bahkan monster mekanis lebih dari 1.000 meter hampir tidak dapat ditelan. Yesuan segera meluncurkan aksinya, ngengat mekanis bergema melalui suara sepotong besar yang dihancurkan secara mekanis, dan posisi keempat tong perut bagian bawah dilintasi, memperlihatkan mulut raksasa lebih dari 200 meter, marah di bawahnya, langsung menelan sisa-sisa serangga perang mekanis. Kemudian, pada saat pertama, Yesuan mengeluarkan instruksi kepada sistem fagosit untuk melahap dan memurnikan kesadaran elektronik Kuhe. Semua ini telah dilakukan sebelumnya, ini adalah jalan yang ringan, dan lagu saat ini dan masih di kepala tertegun hingga pusing, kesadaran elektroniknya tidak memiliki perlawanan sama sekali, pemurniannya lancar saja. Dalam prosesnya, iblis mekanik tidak menyerang lagi, tetapi tidak jauh. Itu selalu berada di kehampaan di sekitar langit untuk menghindari pengepungan 7 serangga perang mekanik lainnya. Setelah lebih dari 1 menit, suara sistem yang familiar akhirnya terdengar lagi di benak Yesuan, dan kesadaran elektronik Kuhe akhirnya sepenuhnya disempurnakan. Hei, selamat kepada tuan rumah, berhasil melahap kehidupan kecerdasan mekanik. Dapatkan inti mekanik. Yang disebut inti mekanik, di permukaan adalah kristal biasa, tetapi sebenarnya kristal ini adalah kristal nuklir intelektual dari kehidupan kecerdasan mekanik, keluarga surgawi berevolusi dari kesadaran diri robot cerdas. Tubuh mereka bukanlah daging dan darah, juga tidak dilahirkan, tetapi setelah kesadaran diri, ia berevolusi selangkah demi selangkah. Inti yang sebenarnya adalah serangkaian kesadaran elektronik yang mirip dengan data, seperti dewa manusia, kekuatan spiritual iblis. Dan inti kebijaksanaan mekanis ini adalah kondensasi dari kesadaran elektronik ini, yang setara dengan inti sihir di otak iblis, atau jiwa manusia. Yesuan hanya memiliki satu inti mekanis, Sabaofeng, dan sekarang ada kristal inti mekanis lainnya, yang merupakan milik Kuhe. Artinya, tangannya setara dengan Dewa Dua Biksu manusia. Jika perlu, Anda dapat mengubah identitas Anda kapan saja, dari Sabaofeng saat ini, ke Kuhe.
Karena kesadaran elektronik kelompok etnis Tianzu bersifat unik, mirip dengan urutan genetik kehidupan daging dan darah seperti manusia, kebanyakan dari mereka sama, tetapi rantai gen kuncinya berbeda. Baginya, ini penting. Bagaimanapun, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah base camp kota Tianji, yang hanya merupakan kesadaran elektronik Sabao Feng. Itu akan terkekang dalam banyak hal dan tidak nyaman untuk melakukan tindakan tersebut. Tetapi jika Anda dapat memiliki lebih banyak kesadaran elektronik dari puncak keluarga surgawi, maka situasinya benar-benar berbeda. Bagaimanapun, orang-orang ini memiliki identitas yang berbeda, tanggung jawab dan tugas yang berbeda. Ye Xuan sekarang memiliki kesadaran elektronik tentang Kuhe. Setelah memasuki kota Tianji, jika ada kebutuhan, bagian dari ruang lingkup wewenang yang terkait dengan Kuhe baginya, tidak akan ada lagi hambatan namun, jatuhnya Kuhe, bersama dengan 7 pemimpin tingkat tinggi lainnya termasuk Kaisar Cao Feng, menyaksikan fakta bahwa Ye Xuan harus membungkam 7 orang itu jika dia ingin menggunakan kesadaran elektronik Kuhe. Disinilah sumber dari semua kejahatan. Mereka tidak dapat menyampaikan pesan apapun. Ye Xuan memiliki kesempatan untuk membunuh mereka satu persatu. Saat itu, mereka tidak hanya akan mendapatkan kesadaran elektronik Kuhe, tetapi juga termasuk 7 orang lainnya. Bahkan ada seorang patriark muda, Kaisar Cao Feng. Sebagai seorang pria, otoritas di kota Tianji pasti tak terbayangkan. Jika Ye Xuan bisa mendapatkan kesadaran elektroniknya, maka dia akan memasuki kota Tianji dan bertindak. Mendapatkan kenyamanan yang paling besar. Memikirkan hal ini, Ye Xuan menjadi bersemangat, termasuk Kaisar Cao Feng, semua 8 elit di armada ini, di matanya saat ini, mereka semua telah berjongkok untuk mangsa. Ye Xuan sepenuhnya yakin pada mereka. Bunuh semua yang terbunuh. Jadi sekarang, mulailah dengan mangsa kedua. Dalam gumaman itu, garis pandang Ye Xuan menyapu layar elektronik holografik di depannya, mencari target kedua. Di belakangnya, Kaisar Iblis yang belum pernah pulih dari lagu sebelumnya dan terdegradasi, memimpin Canas, dan mendengar bentuk tubuhnya kembali marah, wajahnya hijau, tergagap dan bertanya, Sasa. Sadaren, kamu tidak ingin membunuh mereka semua. Ibu saya, Kaisar Cao Feng adalah patriark muda dari kebangsaan Tianji. Ini untuk memecah irama langit. Jika kamu dikenal, kamu bisa ini benar-benar akan selesai. Apa, kamu bermaksud memberitahu kamu? Ye Xuan melintasi pandangan Canas, yang terakhir takut lehernya dan menyusut, wajahnya penuh dengan ekspresi pahit, menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia dan Ye Xuan sekarang berada di tali. Jika kamu ingin menuntut rahasia ini, aku takut aku akan menyelesaikannya dengan Ye Xuan. Bagaimanapun, mereka telah berada di kapal pencuri, dan mereka hanya bisa menjadi hitam bersamanya. Melihat Canas menggelengkan kepalanya dan tersenyum, wajahnya frustrasi, dan dia tidak lagi berbicara. Hati Ye Xuan lucu, tetapi dia tidak memperhatikannya lagi. Matanya beralih ke layar stereo holografik di depannya. Pada saat yang sama, 7 serangga perang mekanis lainnya, yang dipimpin oleh Kaisar Cao Feng, akhirnya pulih dari guncangan lagu-lagu sebelumnya dan pembantaian yang tidak disengaja. Mereka sekali lagi memantul dan melompat ke arah ngengat mekanis. Dikelilingi oleh pembunuhan, ada raungan keras, yang bergema melalui kekosongan ini. Sabao Feng, kamu benar-benar membunuh Kuhe, apakah kamu tahu seberapa serius ini? Kelompok etnis Tianzu memungkinkan suku-suku untuk bersaing secara normal, tetapi tidak mengizinkan hidup dan mati untuk membunuh. Kamu telah melakukan aturan keluarga. Selain itu, kamu telah bersikap tidak hormat kepada patriark dan telah dipermalukan oleh para patriark. Sekarang kami ragu bahwa kamu ingin menjadi pengkhianat. Aku akan segera menghancurkannya, dan kami akan membawanya kembali ke keluarga. Mungkin patriark masih dapat meninggalkanmu kehidupan, jika tidak, dia akan mati. Ya, tidak perlu bagi patriark untuk memulai, aku akan menunggu 6 orang. Hari ini, aku dapat membantu para patriark untuk menerapkan aturan keluarga dan membunuhmu di sini. Booming, boom, saat deru jalan ini berdering, ada deru keras di udara sekitarnya. 3 atau 4 serangga perang mekanis bahkan langsung meluncurkan senjata cahaya mati energi antimateri ke kapal. Diameter 3 atau 4 jalan itu 2. Kolom cahaya energi antimateri hitam besar sekitar 1 km menyembur, ingin membunuh serangga sihir mekanis di tempat. Ini benar-benar lucu, sepertinya kamu tidak menembak kakek ini sebelumnya. Ye Xuan mencibir, dan ada penghinaan dan sarkasme yang mendalam dalam wacana, tetapi bahkan ini,
bukankah Tuan telah menghancurkan cacing perang? Karena kalian tidak tahu harus berbuat apa, maka yang kedua adalah hari ini, kalian semua harus jatuh di sini. Paman ini tidak terburu-buru, berbarislah, jemput kalian. Panggil, suara-suara itu jatuh, monster-monster mekanik tiba-tiba melompat, dan sosok kecil yang hanya 1 kilometer itu secerdas kupu-kupu, melewati sinar energi antimaterial dari 3 atau 4 laser, berubah menjadi vektor aliran hitam merobek kekosongan, dan sekejap mata telah mencapai puncak serangga perang mekanik lainnya. Panggil, oh, 2 ledakan cepat terdengar, dan 2 pisau cacing mekanik langsung mengenai tubuh cacing perang mekanik, dan membuka 2 retakan. Untuk sementara waktu, bagian belakang cacing perang mekanik tiba-tiba menyala. Percikan listrik yang mencolok, hanya 2 kali, di tubuhnya yang besar, ada 2 celah ratusan meter, yang terlihat sangat tak tertandingi, dan ada suara kesedihan dan kesedihan yang familiar. Pada saat yang sama, 6 prajurit mekanik lainnya, termasuk Kaisar Cao Feng, berbalik dan sekali lagi terbungkus. Bagaimanapun, jumlahnya dominan. Tidak peduli yang mana yang dipilih Ye Xuan sebagai target serangan, 6 serangga perang mekanik lainnya dapat membantu di pertama kalinya, tidak akan pernah memberi Ye Xuan kesempatan untuk membunuh. Serangga sihir mekanik tidak jatuh cinta, dan tubuh itu tertawa terbahak-bahak karena tawa Ye Xuan yang hangat. Sebuah pantulan, sekejap mata berubah menjadi vektor aliran hitam dengan cepat, dan dengan mudah melewati garis blokade 6 serangga perang mekanik. Mengelilingi lingkaran itu, menghadapi semua ini, kemarahan dan raungan Kaisar Cao Feng dan rakyat jelata lainnya terdengar lagi, disertai dengan kebiadaban dan keganasan perang mekanis yang ditandai oleh Ye Xuan di bagian belakang punggung bukit dengan 2 celah besar. Kekosongan besar terganggu, itu terlalu pasif. Sosok itu hanya sekitar 1 kilometer bentuknya. Itu lincah, tetapi diubah oleh benteng kecil berdiameter 50.000 meter. Energi kinetiknya tidak kalah dengan kita, tetapi kecepatan dan ketangkasannya jauh lebih baik daripada banyak orang. Keluhan perang. Petik 2. Kuncinya adalah ada terlalu banyak siku di lingkungan sekitar. Ada retakan kekosongan besar dan kecil di mana-mana, dan mereka masih bergerak lambat. Aku terlalu besar, dan aku harus berhati-hati saat bertarung. Aku harus berhati-hati dengan retakan kekosongan ini. Setelah peningkatan ini, keuntungan yang telah kutunggu-tunggu melemah tanpa batas. Jika ini tidak berhasil, sangat mungkin dia akan dihancurkan olehnya. Kamu harus melakukan yang terbaik dan membunuh anak ini secepat mungkin. Panggil, oh lala, tidak menunggu raungan orang-orang ini, iblis mekanik sekali lagi berubah menjadi aliran hitam, menerobos garis blokade, dan sekali lagi berubah menjadi bentuk serangga perang mekanik yang terluka. Di belakang, palu penghancur besar di ujung semburan itu berayun cepat, dan langsung menuju ke perut serangga perang yang mati. Yang terakhir terkejut dan tubuhnya akan mundur. Pada saat ini juga sepasang cahaya energi di bagian belakang ngengat mekanik tiba-tiba bergetar, dan perkembangan awalnya hanya sekitar 1 kilometer, tetapi pada saat ini tiba-tiba melonjak, dan sekejap mata menjadi 2 atau 3 kilometer, salah satunya terentang ringan. Lurus, berubah menjadi bilah cahaya energi tembus cahaya yang besar, sementara sisi lain menghindari palu, sambil jatuh dari lehernya. Tamparan percikan listrik bergema, tengkorak prajurit paduan besar sepanjang 200 meter, terpisah dari tubuh, jatuh ke dalam kehampaan, dan ditelan oleh ngengat mekanik, pertama kali menelan perut.